Anak-anak hebat, perhatikan kita akan berbicara tentang gerak pada hewan. Selamat menyaksikan. Sistem gerak pada hewan itu yang pertama adalah gerak hewan di dalam air, kemudian di udara dan di darat. Ada istilah penting yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah streamline, yang kedua adalah airfoil. Lalu, mengapa kita penting mempelajari tentang sistem gerak pada hewan? Karena untuk membantu kamu agar kamu terinspirasi mengembangkan teknologi yang berasal dari struktur dan fungsi pada sistem gerak hewan, ya. Jadi harapannya adalah setelah kamu mempelajari ini kamu terinspirasi untuk mengembangkan teknologi, gitu ya, yang sesuai dengan fungsi dan sistem gerak pada hewan. Nah, yang selanjutnya kita akan lihat yang pertama data terlebih dahulu. Seperti ini. Ada berbagai gerak hewan. Kamu amati bersama-sama di layarmu. Ada yang pertama adalah gajah dengan kecepatan geraknya 25 km per jam. Kemudian ada jerapah dengan kecepatannya 60 km per jam. Kemudian yang selanjutnya ada kerbau 50 km per jam, ada kijang, kemudian ada kuda, kemudian ada harimau. Dari data yang telah kalian dapatkan, coba perhatikan pertanyaan berikut. Berdasarkan data di atas, hewan manakah yang mempunyai kecepatan gerak paling tinggi? Lihat saja dari data, manakah yang paling tinggi. Lalu pertanyaannya, mengapa hewan-hewan tersebut memiliki kecepatan gerak yang berbeda? Nah, lalu kamu simpulkan apa yang menyebabkan mereka mempunyai kecepatan yang berbeda dari analisismu. Kamu kerjakan, lalu hasil pekerjaannya nanti kita simpulkan secara bersama-sama. Oke, Miss tunggu 10 menit, setelah itu kalian boleh kerjakan. Ya, kita akan bahas bersama-sama. Yang selanjutnya. Nah, karena gerak hewan itu dibagi menjadi 3 bagian, maka kita akan yang pertama bahas tentang gerak hewan di dalam air. Kenapa hewan itu bisa bergerak di dalam air? Mengapa ikan itu bisa bergerak di dalam air? Ternyata Tuhan ciptakan bentuk tubuhnya yang torpedo atau streamline. Selain itu juga dia mempunyai tubuh yang dapat meliuk-liuk dari sisi ke sisi, sehingga dapat mengurangi hambatan ketika berada di dalam air. Itulah fungsinya Tuhan ciptakan tubuh dari ikan itu adalah streamline. Lalu kalau kita perhatikan, tulang belakang pada ikan itu ternyata fleksibel. Otot dan tulang belakangnya itu fleksibel, ternyata fungsinya adalah untuk mendorong sirip ikan di dalam air. Kan punya sirip ikan, tetapi belum kuat dia untuk bisa bergerak, untuk mendorong ke depan. Maka diberikan sama Tuhan otot dan tulang belakang. Kemudian ternyata siripnya kan juga banyak. Ada sirip tambahan. Ternyata sirip tambahan itu juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Nah, di dalam tubuh ikan itu juga ada namanya gelembung renang. Ternyata gelembung renang itu juga berfungsi untuk gerakan naik turun ikan, ya. Jadi begitulah hebatnya Tuhan menciptakan sehingga dia bisa seimbang berada di dalam air. Nah, bagaimana ketika benda itu berada di udara? Contoh, hewan berada di udara. Contoh, siapa yang berada di udara? Ya, burung. Selain burung, kalau bukan hewan siapa? Iya, pesawat. Nah, tahukah kamu bahwa pesawat itu terinspirasi dari geraknya burung, dari ciptaan Tuhan. Nah, mengapa burung itu bisa terbang? Itu karena ada beberapa alasannya. Begini, tubuh hewan atau tubuh burung bisa berada di udara itu karena dia mempunyai gaya gravitasi yang lebih besar dari mempunyai gaya angkat yang lebih besar daripada gaya gravitasinya. Ya, mengapa seperti itu? Karena dia tidak mungkin memiliki massa jenis yang sama atau mendekati massa jenis udara. Nah, salah satu upaya yang dia lakukan adalah dengan cara memperbesar gaya angkatnya. Dengan apa? Dengan menggunakan sayapnya. Jadi, prinsip inilah yang dipergunakan oleh pesawat terbang. Terilhami atau terinspirasi dari ciptaan Tuhan, yaitu burung. Ya, lanjut.
Nah, ternyata sayap burung itu tersusun atas kerangka yang kuat dan ringan. Mengapa seperti itu? Nah, terinspirasi juga pesawat. Mengapa pesawat itu terbuat dari bahan yang ringan tetapi tetap kuat? Karena memang sayap burung itu adalah kuat dan ringan serta otot yang kuat. Lalu Tuhan tambahkan lagi di sana bentuk sayap burung yang melengkung sehingga udara yang mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada yang di bawahnya. Nah, hal inilah yang menghasilkan gaya angkat dan gaya dorong itu yang efektif untuk menggerakkan burung. Selain itu juga ternyata sayap burung itu disebut dengan aerofoil. Nah, sayap ini dikepakkan, sayap memberikan gaya aksi terhadap udara di bawah sayap. Sehingga udara akan mengalir ke bawah sesuai dengan hukum Newton 3. Akan lebih jelasnya kita akan bahas hukum Newton 3 nanti ketika kita berbicara gerak pada benda. Yang intinya bahwa hukum Newton 3 itu F aksi itu sama dengan F reaksi, ya. Lanjut, kita akan bicara yang selanjutnya yaitu adalah gerak hewan di darat. Gerak hewan di darat ini dipengaruhi oleh tulang dan otot yang kuat. Kalau kalian perhatikan, gajah dan kerbau itu memiliki massa tubuh yang sama besar, yang sangat besar. Tetapi kalau kita perhatikan, gajah dengan kerbau itu gerakannya lebih lincah gajah. Kenapa lebih lincah gajah? Karena gajah mempunyai kekuatan otot yang kuat, yang lebih besar, struktur tulang yang lebih kuat, sehingga gajah lebih lincah daripada kerbau. Walaupun kalau dilihat dari bentuk badan, gajah lebih besar, ya, karena dia mempunyai struktur tulang dan kekuatan otot yang lebih besar. Lalu kalau dibandingkan kijang, harimau dengan kuda, mengapa kijang dengan kuda itu lebih cepat kijang bergeraknya daripada kuda? Karena ternyata kijang itu memiliki otot kaki yang kuat, yang elastis sehingga dia bisa bergerak tinggi, sehingga dia lebih banyak berada di udara. Maka dia lebih cepat geraknya daripada kuda. Gitu ya, Nak ya. Nah, sampai di sini kita berbicara tentang gerak pada hewan. Mudah-mudahan kalian dapat terinspirasi setelah kalian belajar tentang gerak pada hewan, baik di udara, di air, maupun di darat. Oke, Miss Air sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.